Oke, terima kasih Mbak Devi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam kita semua. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Terima kasih Devi. Kami akan menyapa Bapak Ibu lebih dahulu. Yang pertama Ibu Dr. Anggia Sari Lubis. Sari itu kalau di Jawa itu inti, Lubis itu luar biasa. Jadi intinya luar biasa. Ini Budekan Ekonomi Universitas Muslim Nusantara Wasilah. Terima kasih kerjasamanya Bu Dr. Insya Allah nanti bisa kita lanjut, kita teruskan sehingga kerjasama ini akan berikan manfaat bagi semua. Selanjutnya kami menjemput Dr. Christiana Setiastuti dari Unikama, ya, Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Terima kasih Dr. Christiana. Beliau ini tetangga saya di Malang. Nah, mohon maaf ya kalau kita Zoom ini biasanya ada hal-hal yang menarik karena memang untuk controlling kadang-kadang susah. Sehingga kalau ada misalkan saja sedang berlangsung kemudian ada yang menawari lontong, sate, ya tidak apa-apa itu ya. Bakso, itu kadang juga tidak apa-apa, menarik itu. Kemudian kadang juga ada ini pemasaran yang lewat gitu. Nah, Ibu Bapak, kemudian saya ini Ibu Dr. Ifayani Anurat di Unismuh Makassar. Insya Allah nanti saya jumpa Bu Iva. Mohon maaf saya ini OTW ya. Ini sedang di bandara sehingga kalau suaranya mungkin agak kurang bagus, mohon maaf ya. Kemudian yang ketiga Pak Ahmad Rifki PhD dari UMA, Universitas Medan Area. Ini tetangganya Bu Dr. Anggia ini, nah, sesama-sama Medan ya. Di Medan Area itu insya Allah banyak makanan, karena kalau di Jawa itu kalau Medan Area itu tempat makan-makan biasanya begitu. Terima kasih semuanya yang insya Allah ketika kita melaksanakan kegiatan visiting profesor yang kita rancang, yang kita harapkan adalah kolaborasi di antara kita semua peserta visiting profesor. Dan alhamdulillah pada hari ini yang diinisiasi oleh teman-teman dari Universitas Muslim Nusantara Wasilah Medan, dari Bu Dekan, terima kasih. Kami sangat berharap bahwa bagaimana kegiatan-kegiatan yang saling membantu itu, insya Allah akan memberikan makna dan manfaat yang besar kepada kita semua. Sebab dengan saling membantu itu, insya Allah kita akan maju bersama. Kita tidak mungkin bisa maju sendiri, tapi ketika kita berbarengan, kita bersama-sama, insya Allah itu akan bisa terwujud. Sebagaimana kita ketahui bahwa kondisi sekarang yang paling penting, paling utama, kita bermain 4C, 1I itu. Tapi 2C yang di tengah itu yang penting menurut saya, komunikasi dan kolaborasi. Kolaborasi akan dapat terwujud dengan adanya komunikasi. Nah ini yang harus kita lakukan, kita kerjakan. Apalagi tema hari ini ada human resources. Nah bagaimana kita mengembangkan SDM? Ketika kita mengembangkan SDM, maka sesungguhnya yang mengembangkan diri kita melalui pengembangan orang lain dan akan kembali kepada diri kita. Nah bagaimana pasca COVID ini yang harus kita lakukan? Saya yakin, seyakin-yakinnya bahwa keempat narasumber yang insya Allah hari ini akan menyampaikan ide gagasannya, merupakan sedekah ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih ya Bu Iva, Bu Anggia, Bu Christina, dan Pak Ahmad Rafiki atas sedekah ilmunya. Insya Allah ketika kita sedekah itu akan kembali ke kita paling tidak 700 kali lipat Bu Anggia ya. Nah ini insya Allah mari kita ikhlaskan dengan sedekah ilmu ini akan memberikan makna manfaat bagi semua yang hadir pada kegiatan yang insya Allah kita dekat tapi jauh. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi, kami sangat berharap bahwa ini awal dari sebuah kerjasama. Mari kita teruskan, mari kita lanjutkan, sehingga kita menjadi orang yang terbaik semuanya, kita menjadi maju semuanya, dan insya Allah itu harapan dan tujuan kita. Yang paling akhir, insya Allah kalau orang Islam ada pesan yang khairun nas anfa'uhum linas, sebaik-baik manusia yang berikan manfaat yang banyak bagi orang lain. Insya Allah hari ini Bu Christina, Bu Iva,
Bu Anggia dan Pak Rifki, Pak Rafiki akan memberikan suatu kebaikan kepada orang lain. Mohon maaf kalau ada khilaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Debi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian saya izin Mbak Debi ya, karena ini saya di bandara persiapan ya. Terima kasih. Ya baik Prof, hati-hati Prof. Terima kasih Prof Inam, selamat jalan, selamat sampai tujuan. Terima kasih Prof, selamat jalan, Terima kasih, Prof. sehat selamat sampai tujuan. Amin. Baiklah, kita masuk ke acara yang ketiga, yaitu acara inti kita dari kuliah pakar Visiting Professor dengan tema Human Resource Post-COVID-19 Opportunities and Challenges yang akan dipimpin oleh moderator kita, Ibu Junita Putri Rajana Harahap SMSI AK. Kepada Ibu, waktu dan tempat kami persilahkan. Izin Pak Rafiki juga belum masuk ya Bu Debi ya? Belum kayaknya. Bu Junita sudah bergabung? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf atas keterlambatan. Terima tadi dari MC atas kesalahan teknis sedikit. Langsung saja, selamat datang kepada keempat narasumber pada hari ini, kuliah pakar Visiting Professor dengan tema Human Resources Post COVID-19 Opportunities and Challenges. Untuk mempersingkat waktu, Maaf Bu, suaranya nggak kedengeran. Halo, suaranya agak kedengeran, nggak ada suaranya. Halo, sudah kedengeran? Selamat pagi Bapak Ibu. Oke Bu, lanjut. Oke, terima kasih. Maaf ya Bapak Ibu atas kesalahan teknis sedikit. Sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung Bapak Ibu di acara kuliah pakar Visiting Professor pada pagi hari ini dengan tema Human Resources Post-COVID-19 Opportunities and Challenges. Bersama saya, Junita Putri Rajana Harahap. Kuliah pakar Visiting Professor pada pagi hari ini akan diisi oleh keempat narasumber yang luar biasa sekali dengan tema yang berbeda-beda. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada narasumber kita yang pertama, yaitu Ibu Dr. A. Ifayani Hanurat, MM, CDC. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Junita. Ibu Dr. Ifayani berasal dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Beliau merupakan salah satu staf pengajar di Universitas Muhammadiyah Makassar mulai dari tahun 1998 ya Bu sampai sekarang. Ibu Dr. Ifayani sudah bersertifikasi di bidang Indonesia Business Coaching dan sertifikasi kecakapan profesi pasar modal lainnya. Ibu Dr. Ifayani menyelesaikan S3-nya dari Universitas Airlangga, program studi Ekonomi Islam, dan pernah menjadi salah satu tim pendiri Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar
dan juga Galeri Investasi BEI di kampus yang sama. Sepak terjang beliau tentang ekonomi Islam, pasar modal syariah, dan kewirausahaan sudah tidak perlu kita lakukan lagi. Baiklah, mari sama-sama kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Ifayani dengan tema Equity Crowdfunding in New Normal. Kepada Ibu kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih Mbak Junita Putri. Mungkin saya bisa jadi host supaya saya bisa share screen. Ada video yang akan saya coba tampilkan. Baik, Ibu sudah bisa, Bu? Oke, Sudah bisa sebentar ya. langsung share aja, Bu. Ya, sudah bisa langsung share screen, Bu. Share. Is thinking about you, not doing well. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too. Saya Nadia, co-founder dari brand Kopilor dan Warung Hari-Hari. Asal mula nama Kopilor diambil dari kata dulur yang dalam bahasa Palembang merupakan sapaan hangat dan akrab. Digunakan wong Kito Galo untuk menyapa sahabat atau kerabat dekatnya. Bermula dari ini, Lor lalu menjadi filosofi dari brand kami. Menu unggulan kami yang menjadi top sales di 2 outlet Kopilor adalah es Kopilor, yaitu perpaduan espresso base dan susu kondensi yang creamy, juga es kopi gula aren yang menggunakan gula aren premium. Selain itu, kami juga memiliki beberapa varian minuman lain, yaitu minuman non-coffee dan manual brewed yang tak kalah kualitas dan rasanya dengan kedai-kedai kopi ternama. Selama masa pandemi, banyak pengembangan yang kami lakukan. Di antaranya, kami menghadirkan produk kemasan 1 liter dan frozen food and snacks yang mengakomodir kebutuhan stay at home dan work from home customer kami. Alhamdulillah, antusias pasar sangat baik sehingga produk kemasan ini masih diminati bahkan sampai saat ini. Hadirnya produk-produk ini juga kami barengi dengan promo free delivery dan promo bundling Grab and GoFood, juga Tokopedia. Bersama dengan ini, saya mengajak para investor untuk bergabung bersama keluarga besar Kopilor Group. Bersama kita pulihkan dan kita kembangkan perekonomian terutama UMKM di Kota Palembang yang merupakan salah satu kota dengan destinasi pariwisata dan kuliner terbaik di Indonesia. Terima kasih, sampai bertemu di Palembang. Baik, terima kasih. Itu penghantar untuk bahan saya pada pagi ini. Mungkin panitia bisa nanti di share PPT saya pada saat sudah mulai. Baik, saya akan menyapa teman-teman yang hari ini juga baru ketemu wajahnya ya. Masya Allah. Semua karena berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih Bu Moderator, yang terhormat Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang, Profesor Ahsanul Inam PhD, yang selalu memotivasi kita untuk terus maju dan meraih gelar GB. Yang terhormat teman-teman sejawat, dosen yang sempat hadir pada pagi ini yang berasal dari Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan, Sumatera Utara, dari Universitas PGRI
Universitas Medan Area dan dari Universitas Muhammadiyah Makassar ataupun yang ada dari Universitas Muhammadiyah Malang. Kemudian para mahasiswa yang hadir dan sempat meluangkan waktu untuk menimba ilmu pada kegiatan webinar ini. Rasa-rasanya ada beberapa puluh mahasiswa saya yang hadir pada pagi ini. Dan juga rekan-rekan akademisi dari perguruan tinggi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkah dan rahmat-Nya lah kita dapat bertemu dalam virtual ini dalam keadaan sehat walafiat. Juga salawat dan salam kita panjatkan pada junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi teladan bagi kita di dunia wal akhirah. Alhamdulillah di tengah kondisi pandemi ini kita masih dapat bertemu walaupun secara virtual dalam acara webinar kuliah pakar visiting professor dengan tema Human Resources Post COVID-19 Opportunity and Challenge. Dan topik atau tema yang akan saya bincangkan pada pagi menjelang siang ini di Makassar sini sudah menunjukkan jam 11:30 Bapak Ibu, jadi sudah menjelang siang. Insya Allah topik yang akan kita bincangkan mengenai equity crowdfunding di saat new normal, tapi saya mengangkat dalam lebih spesifik ke konsep syariahnya. Mungkin panitia bisa share PPT-nya. Oh ya, tadi saya sudah share PPT-nya ke panitia, mudah-mudahan adminnya sudah bisa men-share. Baik, sambil menunggu saya, sambil menunggu admin men-share PPT-nya. Tadi kita bisa lihat di video itu mengantarkan bagaimana di saat pandemi ini, kalau kita melihat beberapa keluhan dari teman-teman dari UMKM, banyak yang gulung tikar, banyak yang bisnisnya tertutup, banyak yang tidak bisa memanage dengan sistem pengelolaannya ataupun keuangannya, sehingga ada beberapa yang tutup ataupun gulung tikar ataupun membatasi penjualannya. Nah, sebenarnya semuanya kalau kita kaitkan tentulah akan nyambung ke bidang manajemennya. Tapi di sini saya lebih fokus ke manajemen Islamnya. Tapi kalau dalam bisnis saya menyebutnya atau mengistilahkannya dengan pengelolaan secara Islami atau biasa kita kenal dengan al-idarah al-islamiyah, atau tata kelola secara holistik, secara Islam. Karena kalau bicara holistik kita bicara mengenai kafah, ya, konsep kafah itu tidak memisahkan antara fi dunia wal akhirah. Jadi menjadi satu kesatuan. Baik, kita tahu bahwa new normal ini diawali di saat mulainya pandemi dan era itu masuk ke dalam era 4.0 ya, di mana di 4.0 ini menuju ke 5.0 atau keseimbangan masyarakat. Kita bisa lihat pemanfaatan dari atau penggabungan dari kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan Internet of Things dan big data.
kita sebagai orang dari bidang ekonomi dan manajemen nggak usahlah terlalu mencari tahu bagaimana sistemnya. Cukup kita memahami bagaimana mengimplementasikan artificial intelligence, Internet of Things, dan big data di era ini. Dan yang ini menjadi peluang. Saya selalu menyebut bahwa ini menjadi peluang karena ketiga teknologi ini ada di saat pandemi COVID, sehingga ini menjadi peluang. Saya selalu bilang bahwa apapun yang terjadi, apapun yang Allah turunkan, semua menjadi berkah, semua menjadi hikmah bagi kita. Dan itu kita bisa lihat dari video tadi. Jadi video tadi itu adalah anak-anak muda yang ada di Kota Palembang yang bisnisnya berkembang di saat pandemi, ya, di saat pandemi. Justru saat pandemi banyak omsetnya jadi meningkat. Saya sengaja sebenarnya tadi mau mencari video yang dari Sumatera Utara. Saya lupa, ternyata di situ juga ada satu di Medan itu ada UMKM yang sudah memanfaatkan equity crowdfunding. Nama bisnisnya, brandnya kalau saya tidak salah ingat adalah Syarif Durian, ya. Itu malah dimulai rintisannya pada saat dia SMA, kemudian melanjutkan bisnisnya. Tapi yang Kopilor ini yang juga berkembang pesat juga. Nah, kenapa saya bilang ini menjadi peluang di saat pandemi ini? Karena ini bisa menjadi penyeimbang antara pencapaian ekonomi dan membantu meningkatkan bisnis para startup bisnis. Ya, jadi bisa naik kelas dari startup menjadi scale up bisnis. Semua benar-benar kembali ke sistem manajemen yang baik. Slide saya memang cuma ada satu slide. Jadi satu slide itu sudah menggambarkan, insya Allah menggambarkan apa yang akan disampaikan. Nah, kalau kita bicara startup bisnis, maka tentulah yang menjadi sasaran adalah mahasiswa milenial. Di kesempatan ini juga hadir beberapa mahasiswa entrepreneur yang saya ajar di semester ini. Nah, semoga ini bisa menjadi motivasi bahwa pandemi bukan menjadi halangan bagi kita, tapi pandemi adalah menjadi berkah buat kita. Sehingga saya menyebut bahwa tidak ada yang bisa berjalan sendiri-sendiri, tapi institusi harus bersinergi dengan pemerintah, dengan pemangku kepentingan, yang biasa kita kenal dengan pentahelix, ya. Jadi ada sinergi antara pemangku kepentingan dan institusi yang melahirkan mahasiswa-mahasiswa entrepreneur. Sehingga saya menyebut bahwa inilah yang kita sebut dengan kafah. Kafah ini holistik, terintegrasi, menyatu, dan bisa menghasilkan sesuatu. Nah, kalau kita bicara mengenai equity crowdfunding, artinya kita berbicara mengenai bisnis yang akan dikembangkan oleh startup bisnis untuk naik kelas menjadi scale up bisnis. Nah, kalau dari sisi syariahnya, maka kita menganut konsep seperti tadi yang saya bilang sejak awal, kita menganut konsep al-idarah al-islamiyah atau tata kelola secara Islam. Di sini ada ahli ekonomi Islam, ada Pak Rafiki. Saya agak minder nih ada Pak Rafiki di sini. Beliau lebih banyak riset-risetnya mengenai ekonomi Islam. Nah, di konsep ini kita lihat ada yang kita biasa istilahkan dengan sifat. Sifat ini singkatan dari Siddiq, Istiqomah, Fatona, Amanah, dan Tabligh. Nah, kelima indikator ini kita bisa melihat bahwa
ada keyakinan. Di situ menggambarkan keyakinan, kegigihan, kredibel, inovatif, kreatif, dan solutif. Kemudian yang lebih menarik lagi, menggambarkan strategi bisnis yang tepat. Kalau di entrepreneur, kita mengenal pemetaan strategi bisnis yang tepat dengan istilah BMC atau bisnis model canvas. Tapi kalau kita mau bahas mengenai ini, kita perlu satu kali lagi webinar khusus untuk pemetaan bisnis model canvas. Jadi mudah-mudahan dengan teman-teman dari kampus lain kita bisa bersinergi kembali untuk khusus memotivasi mahasiswa kita untuk memanfaatkan bahwa pandemi adalah peluang. Dan yang lebih menarik di sini bahwa konsep equity crowdfunding ini sebenarnya adalah mengemban konsep tolong-menolong, ya. Tolong-menolong atau ta'awun. Tapi dari sisi syariahnya, kita bisa melihat bahwa konsep equity crowdfunding itu ada al-adlu, ada prinsip keadilan, ada tawasun, ada mas'uliyah, ada hurriyah, ada ihsan. Nah, kalau kita lihat satu-satu, maka kita bisa melihat bahwa tawasun itu adalah keseimbangan. Jadi ada keseimbangan, ada proporsi yang sudah diatur oleh platform. Platform ini pengelola equity crowdfunding. Jadi kalau kita bicara equity crowdfunding, itu ada tiga yang bersinergi. Ada platformnya. Kalau tadi yang saya perlihatkan di video, platform yang saya tampilkan, yang coba saya tampilkan adalah Santara. Copilor memanfaatkan platform Santara. Jadi Santara di sini adalah mediator yang mempertemukan antara UMKM atau startup bisnis yang mau menuju ke scale up dengan investor. Jadi ada tiga organ yang bersinergi. Ya, disinilah saya melihat bahwa disinilah konsep kafahnya, karena ada sinergi di dalam pengembangan bisnis. Kalau tadi istilahnya Prof. Im, kita mewakafkan waktu kita untuk pertemuan ini, kita memberikan, men-share ilmu kita, dan disinilah saya melihat bahwa bagaimana kita memotivasi mahasiswa-mahasiswa kita ini, yang entrepreneur ini, bukan hanya mengejar nilai untuk lulus mata kuliah kita, tapi benar-benar dia menghasilkan suatu unit bisnis yang bisa naik kelas. Jadi memang perlu perjuangan. Nah, kadang-kadang mahasiswa suka saya mentok di pendanaan nih, saya mentok di permodalan nih. Nah, ada permodalan. Kalau kita memahami fintech, jadi equity crowdfunding ini adalah bagian dari fintech. Jadi biasanya sekarang nih banyak pinjol-pinjol segala macam. Itu yang tidak paham bagaimana pemanfaatannya. Nah, di data terakhir dari OJK ada Santara. Kenapa saya ambil Santara atau riset saya objeknya di Santara? Karena Santara ini adalah pionir, adalah platform yang pertama yang mengemban sistem equity crowdfunding dan ada menganut konsep-konsep syariahnya. Dan yang paling terakhir yang sudah diberikan surat keputusan untuk pengelolaan itu adalah dari OJK, ada Safik. Safik ini sinergi antara Pak Antonio dengan beberapa temannya, Pak Antonio Safei. Jadi sistemnya adalah syariah dan diawasi oleh OJK, tentulah tidak sama dengan sistem penjaminan atau pemberian dana dari pinjol-pinjol. Yang saya sih tidak terlalu suka menyebut istilah pinjol, saya lebih senang menggunakan istilah fintech atau financial teknologi. Jadi kalau kita mengemasnya, jadi bisnis ini kalau dikemas dengan sesuai dengan syariah, sesuai dengan ajaran-ajaran yang sudah diatur, sebenarnya syariah ini kalau kita bilang dia universal karena aturannya benar-benar kafah, bisa lintas
yang dipahami bahwa di sini ada kejujuran, di sini adalah transparansi, di sini ada tanggung jawab. Jadi ini yang kita sebut dengan hurriyah. Ada transparansi atau tablik, ada fatonah atau kecerdasan, ada tanggung jawab, ada bekerja secara profesional atau kita sebut dengan ihsan, ada wasatan atau kewajaran. Kemudian bagaimana kita berpikir dengan positif, bagaimana kita merasa ada yang mengawasi kita dan kita bisa terus untuk belajar, terus untuk berinovasi, terus untuk melakukan kreativitas, sehingga ini yang kita sebut dengan konsep qiraah. Jadi kalau kita benar-benar memahami atau memaknai prinsip al-idarah al-islamiyah dalam equity crowdfunding, maka dia menjadi suatu kesatuan yang holistik. Nah, tadi saya bilang ada platform. Jadi platform yang sudah dirilis oleh OJK dan mendapat surat keputusan hanya 6 sampai di bulan Agustus-Desember tahun 2021. Dan yang pertama itu adalah Santara atau PT Santara Daya Inspiratama, yang kedua itu adalah BISER atau kalau ada yang ingin ditanyakan mengenai equity crowdfunding, kita bisa bincangkan pada saat diskusi nanti. Terima kasih Mbak moderator atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Ifayani. Ilmunya sangat bermanfaat sekali tadi tentang konsep equity crowdfunding. Ya Ibu ya, dengan mengambil contoh startup bisnis yang ada di Palembang, yaitu Kopilor. Kepada Bapak Ibu dan peserta webinar pada pagi hari ini, nanti bagi yang ingin bertanya boleh raise hand di kolom chat atau boleh juga sampaikan pertanyaannya di kolom chat. Nanti akan kita bacakan setelah pemaparan dari keempat narasumber. Selanjutnya untuk pemateri yang kedua, kita akan mendengarkan langsung dari Ibu Dr. Christina Sediastuti, MM, CHRP dari Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Selamat pagi Ibu. Ibu Dr. Christina ini memiliki pengalaman beberapa kali dalam memenangkan penelitian hibah. Kemudian sudah pasti sudah menulis banyak buku tentang kewirausahaan dan perekonomian Indonesia. Ibu Dr. Christina memiliki banyak sekali pengalaman sertifikasi kompetensi dan haki yang tidak dapat kita ragukan lagi. Pada pagi hari ini, Ibu Dr. Christina Sediastuti akan menyampaikan materinya dengan tema peluang dan ancaman bagi Human Resource Development pasca pandemi COVID-19. Kepada Ibu Dr. Christina Sediastuti, saya persilahkan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Mbak Junita untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dekan Anggia ya yang sudah membantu kita untuk terlaksananya acara kuliah pakar pada pagi hari ini. Demikian juga kepada Prof. Inam ya sebagai Direktur Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang yang kebetulan tetangga saya dan juga kepada teman-teman satu kelompok ya Ibu Dr. Ifayani dan juga Bapak Rafiki yang sudah bergabung juga pada pagi hari ini. Baik, terima kasih. Tadi Ibu Ifayani sudah menjelaskan tentang berkaitan dengan equity ya untuk crowd itu tadi. Kemudian saya juga akan menyampaikan tema materi saya ya berkaitan dengan
peluang dan ancaman human resource management, ya khususnya di pasca COVID saat ini. Bapak Ibu yang saya hormati dan juga mungkin para mahasiswa yang sudah bergabung pada acara kuliah pakar pada pagi hari ini, saya berharap juga seperti yang disampaikan oleh Ibu Iva, apa yang kita sampaikan, kita adakan kegiatan ini juga boleh bermanfaat ya bagi kita semuanya. Dan saya juga berharap teman-teman semakin sukses juga, khususnya segera mencapai untuk profesornya atau GB-nya gitu ya. Baik, saya mohon kepada panitia untuk men-share screen-kan. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, para mahasiswa yang sudah bergabung, tema COVID memang masih terdengar sangat di telinga kita. Jadi berkaitan dengan kondisi yang kita hadapi saat ini, dan ini akan memberikan dampak ya maupun peluang-peluang yang ada. Dan kita sudah bisa rasakan seperti tadi juga disampaikan oleh Ibu Dr. Iva tentang bagaimana peluang ya. Justru kita melihat banyak startup ya, banyak startup yang juga mendapatkan berkah di masa COVID ya. Dan beberapa perusahaan-perusahaan atau perusahaan yang mereka justru di era COVID ini mendapatkan satu peluang pekerjaan yang semakin baik. Tetapi tidak kurang juga beberapa perusahaan yang mengalami kondisi yang menyedihkan ya. Bahkan kalau kita melihat banyak pekerja yang juga harus di PHK karena perusahaan tidak bisa lagi beroperasi. Ya, itu semuanya juga karena pengaruh COVID. Nah, Bapak Ibu, mungkin kita juga perlu melihat saat ini mungkin kita juga mendengar adanya virus baru ya yang juga terdengar. Nah, ini artinya bahwa kita tidak boleh lengah ya, kita tidak boleh kembali pada posisi yang normal benar, tapi harus posisi yang sebelumnya kita sudah lakukan, misalnya untuk protokol kesehatan itu tetap bisa diterapkan ya. Baik, kita akan coba lihat materi yang akan saya sampaikan. Mungkin berikutnya ada 4 materi yang ingin disampaikan. Mbak Juni bisa ya oke. Ya, ini ada bagian substansinya materinya, pemetaan jalur pengembangan ekonomi pasca COVID ya. Kemudian meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju era new normal, persiapan dan penerapan. Nah, saja tahapan-tahapannya ya, tahapan-tahapan yang mohon maaf ada suara yang masuk-masuk ya kayaknya. Suara jadi tidak jelas. Oke, terima kasih. Nah, ini ada tahapan-tahapannya mulai pra pandemi sampai dengan kita juga mempersiapkan era new normal ya. Next. Karena waktunya kita juga tidak banyak, mungkin agak cepat saja. Ya, next berikutnya. Nah, kita lihat ancaman dari krisis ekonomi, khususnya akibat COVID-19. Kita melihat juga, kembali dulu Mbak, kok cepat sekali ini, belum selesai. Nah, oke. Nanti kalau saya sudah sampaikan, next baru mungkin diganti ya. Oke, terima kasih. Nah, ini kita melihat adanya ancaman COVID, jadi kita tetap perlu waspada karena memang dampaknya cukup besar, baik secara personal maupun secara perusahaan ya. Banyak perusahaan-perusahaan yang juga menghadapi gulung tikar dan dapat pengaruh dari adanya COVID. Kita melihat adanya angka pengangguran ya yang semakin naik ya, kemudian jumlah kemiskinan dan juga defisit APBN 2020. Nah, ini juga satu indikasi akibat adanya dampak COVID yang sudah berjalan hampir 2 tahun ini ya. Ini cukup memberikan dampak yang sangat besar. Nah, kita melihat
ini pemetaan jalurnya ya, jadi mulai pengangguran yang meningkat, PHK yang besar-besaran juga terjadi, lapangan kerja juga menyempit karena banyak perusahaan yang tidak beroperasi ya, karena aturan pemerintah juga mengharuskan mereka untuk tidak berkerumun ya, tidak melakukan aktivitas ya secara massal. Jadi banyak kegiatan yang dilakukan secara individu dan juga kegiatan yang dari rumah ya, work from home gitu. Kemudian juga ini memberikan dampak ya, kerugian bagi SDM itu sendiri, baik secara moral maupun material. Nah, berkaitan dengan tema kita tentang Human Resource Management ya, kemudian berkaitan dengan sumber daya manusia, kita memang menghadapi satu situasi yang sulit dalam arti ruang gerak kita jadi terbatas ya. Tetapi sebenarnya ada potensi-potensi yang bisa dikembangkan meskipun dalam suasana COVID, meskipun harus mengikuti protokol kesehatan, meskipun dalam kondisi-kondisi yang saat ini terjadi ya. Jadi harus menjaga jarak, kemudian juga harus, bahkan kalau kita lihat vaksinasi ini ada yang beberapa yang juga mereka nggak mau, dan kalau kita masih melihat di masyarakat ya, kita melihat banyak orang, banyak penduduk yang juga mereka tidak mengikuti protokol itu. Nah, ini juga menjadi satu kewaspadaan dan juga ancaman, meskipun mereka sebenarnya tidak menyadari ya bahwa dengan mereka tidak menggunakan, berarti itu juga bisa memberikan ancaman kepada orang lain. Ya, ini pemahaman atau pengertian ini memang harus diberikan. Biasanya masyarakat yang bawah kadang-kadang mereka itu sulit diberi pemahaman karena mereka tidak merasakan secara langsung ya, tapi mereka seolah-olah tidak ada COVID, tidak ada virus, tidak ada ini ya, sehingga itu sudah menjadi masalah besar. Dan kalau kita lihat banyak justru kematian dan juga sakit orang yang kena COVID juga mereka yang tidak mengikuti protokol kesehatan dengan baik. Next. Berikutnya, Mbak. Mbak Junita, berikutnya. Baik, sebentar, Bu. Oh ya. Sekali lagi bahwa dampak dari COVID ini kita juga melihat di sini pertumbuhan produk domestik bruto sebagai tolak ukur untuk kita melihat tingkat kemajuan perekonomian dalam satu negara ya. Dan kalau kita perhatikan di sini mengalami penurunan ya, penurunan khususnya di kuartal pertama tahun 2020 ya. Bahkan kalau kita melihat sebenarnya kalau itu dilanjutkan lagi itu sampai sekitar bulan Juli Agustus itu masa krisis yang paling dalam ya. Saya melihat banyak sekali angka kematian ya. Ambulan itu setiap hari itu di jalan itu sangat padat sekali dan suasana itu sungguh-sungguh mencekam itu ya. Jadi dampaknya itu sangat luar biasa. Nah, ini juga akhirnya memberikan dampak terhadap perekonomian, juga kemiskinan dan juga angka pengangguran, deflasi ya, kemudian juga volatilitas ya. Jadi ada perubahan dari nilai saham yang sangat tinggi dan juga turun yang sangat drastis. Nah, ini pengaruhnya sangat besar terhadap perekonomian nasional. Nah, kita juga lihat ini berikutnya, Mbak, di beberapa negara. Silakan berikutnya. Di beberapa negara ini juga mengalami hal yang sama ya. Kalau kita perhatikan khususnya di kuartal pertama tahun 2020 ya, ini juga mengalami satu titik merah di situ. Bahkan sampai pengaruhnya itu mereka sampai negatif ya. Karena memang kalau kita perhatikan di beberapa negara yang lain seperti Tiongkok ini juga menghadapi satu pengaruh yang sangat besar ya, sangat besar. Nah, ini juga menghadapi hal yang sama. Kemudian berikutnya kita lihat
Ya, berikutnya Mbak. Penguatan ekonomi Indonesia ya. Secara khusus kita akan melihat untuk penguatan ekonomi Indonesia dalam perspektif sumber daya manusianya ya. Kesadaran ya, kita perlu menekankan kesadaran masyarakat, kemudian ada faktor-faktor resiko, dan kemudian juga aspek SDM-nya itu sendiri, adaptabilitas ya, ini nanti arahnya ke new normal ya, karena setelah new normal ini diharapkan kita juga sudah memiliki tingkat adaptasi yang lebih baik ya, karena kita memang harus masuk dalam lingkungan yang baru dalam suasana dengan kondisi-kondisi COVID yang harus kita ikuti ya. Jadi sebenarnya kita masuk dalam suatu budaya atau lingkungan atau kondisi-kondisi yang baru, dan itu mesti harus kita terima, kita biasakan gitu ya, kita biasakan dengan kondisi seperti itu. Dan saya melihat ini satu hal yang positif karena misalnya kita dengan menggunakan masker ya, itu sebenarnya secara kesehatan juga akan banyak memberikan pencegahan ya dalam berbagai macam penyakit gitu, dan kebiasaan ini sebenarnya juga tetap harus dipertahankan gitu ya. Jadi protokol kesehatan itu tetap dilakukan meskipun nanti dalam suasana new normal atau pasca COVID. Next, kemudian dari situ kita melihat peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ini mulai dari optimalisasi penataan teknologi, kemudian kemampuan beradaptasi tinggi ya, tadi yang saya sampaikan itu, kemudian kolaborasi dan multi talent ya, tadi Pak Prof Inam juga sampaikan bahwa ada 2C yang penting itu adalah kolaborasi dan komunikasi ya. Jadi bagaimana kita mengembangkan dua hal itu supaya kedepannya ini lebih tersinergi ya. Nah, khususnya juga berkaitan dengan sumber daya manusia itu sendiri, karena peran sumber daya manusia sangat penting ya untuk di berbagai segi atau bidang kehidupan. Dan kita melihat seperti tadi juga dicontohkan oleh Dr. Iva yang berkaitan dengan kegiatan anak-anak muda ini kan, karena mereka juga memiliki jiwa kewirausahaan ya, dan juga mereka melihat peluang dari situasi COVID ya, sehingga dia bisa mengambil suatu keuntungan dari apa yang dia kerjakan. Saya rasa di beberapa daerah juga banyak yang melakukan hal itu. Jadi sekali lagi saya sampaikan juga di awal bahwa dengan adanya COVID ini memang ada satu ancaman tapi juga ada peluang. Nah, bila kita nanti melihat mana yang lebih besar ya. Dan untuk melihat ke depan ya, kita mesti memanfaatkan potensi-potensi atau peluang-peluang yang ada itu untuk mengisi dari era new normal nanti ya. Bahkan kalau kita perhatikan sekarang pun sudah mulai bergerak ke sana ya. Kita melihat pola-pola konsumsi ya, pola-pola konsumsi dari masyarakat, cara mereka berbelanja sudah berbeda dengan sebelum COVID, dan ini saya rasa kebiasaan ini juga akan tetap berlaku ya setelah new normal. Artinya pebisnis online ya, atau jasa-jasa online seperti Gojek dan seterusnya itu juga akan tetap bisa jalan ya, karena memang kita sudah memiliki satu tren atau cara baru untuk kita konsumsi atau kita berbelanja gitu ya, itu masih tetap bisa dipertahankan di era new normal nanti. Dan kita juga melihat adanya teknologi yang juga sekarang sudah berkembang ya, dengan media sosial ya, dengan berbagai macam aplikasi-aplikasi yang ada, itu memungkinkan kita juga bisa tetap mengembangkan potensi kita ya sebagai sumber manusia untuk bisa beraktivitas, bisa mengembangkan bagian-bagian yang harus kita kerjakan sesuai dengan bidangnya masing-masing ya.
seperti juga saat ini di dunia pendidikan ya, kita juga bisa melihat meskipun COVID kita tidak bisa offline, tapi dengan kegiatan ini kita bisa tetap melaksanakan program pengajaran yang bisa dilaksanakan. Oke, next Mbak Junita. Ya, optimalisasi pemanfaatan teknologi. Ini menjadi satu sebenarnya tema yang sangat menarik yang saat ini memang sedang menjadi bagian penting ya dalam seluruh aspek kehidupan kita untuk dunia bisnis, dunia pendidikan maupun di berbagai bidang yang lain ya. Ini kita menggunakan teknologi memaksimalkan ya pemanfaatan teknologi karena ini sangat mensupport sekali. Jadi kalau kita melihat mungkin kemarin sempat kita mungkin wah teknologinya ini kita banyak yang ketinggalan ya, banyak yang tidak mengikuti. Sementara teknologi ini seperti deret hitung ya yang peningkatannya itu langsung cepat gitu. Tetapi sekarang dengan kondisi COVID ternyata ini sangat menguntungkan ya, sangat menguntungkan bagi kita semuanya dan justru dari teknologi ini akan memberikan satu ruang yang sangat luas bagi seluruh aktivitas kita ya bagi sumber daya manusia. Next. Ya, kemudian kemampuan beradaptasi tinggi ya. Ini tadi sudah saya singgung juga. Jadi artinya bahwa kita ya harus memiliki kemampuan beradaptasi tinggi. Ya mulai dari bagaimana kita bisa mengikuti tren, mengikuti teknologi yang terus berubah gitu ya. Jadi kalau kita melihat anak-anak muda sekarang mereka sangat familiar ya dengan teknologi, mereka sangat cepat sekali. Tapi untuk kelompok-kelompok kita ya yang sudah usia 40-50 ke atas ini kadang-kadang juga agak belepotan gitu ya. Tapi ini satu kesempatan untuk kita juga terus mengembangkan dan beradaptasi. Bukan hanya terhadap teknologi, tetapi juga beradaptasi terhadap kondisi yang baru ya, situasi yang baru karena pengaruh COVID. Sehingga seperti tadi saya sampaikan juga kita perlu membiasakan diri ya dengan lingkungan yang baru, dengan prokes yang sudah kita lakukan itu tetap kita laksanakan. Meskipun kita harus nanti pada saat new normal mungkin kita sudah mulai offline ya, dan itu menurut saya tetap bisa diterapkan ya karena itu sangat bagus. Ya kesadaran terhadap kesehatan, menjaga imunitas itu semuanya tetap bisa dipertahankan sehingga dalam situasi new normal pun ya itu prokes itu tetap bisa menjadi bagian yang dibiasakan untuk tetap dilaksanakan. Karena kalau kita melihat kesehatan ini faktor utama ya. Kalau kita sakit ya kita sudah nggak bisa ngapa-ngapain ya. Bagaimana kita bisa mengembangkan potensi kita, mengembangkan kemampuan kita, mengembangkan usaha kita. Kalau kondisi kesehatan kita juga mengalami masalah. Nah, itu yang perlu diperhatikan yaitu bagaimana kita menjaga kesehatan, menjaga imunitas diri ya. Kalau kita menjaga kesehatan diri dan itu juga dampaknya juga memberikan menjaga kesehatan orang lain juga ya karena akhirnya mereka juga tidak tertular karena memang COVID ini penularannya juga bisa langsung dari sentuhan dan juga udara gitu. Berikutnya itu kita lihat ya. Kemudian adanya kolaborasi dan sinergitas. Ini jadi juga disebutkan dari Prof. Inam itu bagaimana kolaborasi ini sangat penting. Kalau kita perhatikan juga sekarang kurikulum Merdeka Belajar itu banyak membawa mahasiswa untuk mereka melakukan kolaborasi ya. Jadi tidak hanya melulu di dalam programnya, prodinya atau fakultasnya, tapi mereka bisa antar prodi, antar fakultas ya, antar universitas, bahkan kita juga bersinergi dengan dunia usaha di luar sana. Jadi memang MBKM ini sangat
sangat mendukung ya terhadap pengembangan sumber daya manusia, khususnya juga para mahasiswa dan juga para dosen, dan bahkan kita dari pihak-pihak dunia usaha. Karena dengan kolaborasi itu membawa satu temuan-temuan kerjasama yang lebih efektif ya, dan hasilnya bisa memberikan dampak yang lebih baik dari sisi ekonominya. Berikutnya. Ibu izin maaf sebelumnya waktunya sebentar lagi Bu, harusnya udah habis. Tinggal 2 slide. Mengingatkan maaf ya Ibu. Nggak apa, terima kasih Mbak. Tinggal 2 slide ya. Nah ini persiapan penerapan konstruksi kapabilitas SDM-nya. Jadi ada kebijakan yang memang harus dilakukan, kemudian bagaimana dengan lingkungan yang juga harus tetap dijaga, dan terlebih juga sumber daya manusianya itu ya. Adanya satu transformasi dalam berbagai aspek ya, yang didukung dengan berbagai infrastruktur. Nah, itu kemudian berikutnya langsung yang terakhir Mbak, yang berikutnya lagi. Nah, ini tema-tema di new normal ya. Jadi ini juga topik-topik yang menjadi perhatian yang perlu diperhatikan juga berkaitan dengan bagaimana kita menjaga kesehatan ya, juga sosial kontraknya seperti apa, teknologi dan inovasi yang juga harus terus dikembangkan, kemudian juga ini bagian-bagian yang memang itu menjadi tema yang bisa diskusi nanti ya ke depannya, dan ini mungkin nanti juga perlu kita bertemu lagi gitu ya dalam webinar yang lain dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Demikian paparan saya berkaitan dengan human resource management ke depan, untuk melihat ancaman-ancaman yang juga sudah kita alami dan juga peluang-peluang yang itu harus kita manfaatkan ya, untuk kita juga terus mengembangkan kompetensi kita sebagai bagian dalam aktivitas kegiatan kita. Baik, sekali lagi saya sampaikan terima kasih untuk kesempatan ini. Mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan, dan nanti jika ada pertanyaan, monggo sesuai dengan aturan yang ada, nanti mungkin setelah presentasi semua narasumber. Untuk itu waktu saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Ibu Christina atas pemaparan materinya tentang peluang dan ancaman bagi HRD pasca pandemi COVID-19. Sekali lagi saya ingatkan kepada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada narasumber kita, baik Ibu Dr. Iva dan Ibu Dr. Christina, silakan disampaikan di kolom chat. Kesimpulan tadi yang bisa kita tangkap dari materi yang disampaikan oleh Ibu Dr. Christina antara lain ancaman seperti yang sudah kita ketahui, tingginya pengangguran yang disebabkan oleh PHK dan juga lapangan kerja sudah pasti menjadi semakin sempit akibat adanya pembatasan sosial yang diterapkan oleh pemerintah. Kemudian peluangnya juga ada, yaitu tingginya kemampuan adaptasi SDM, kemudian adanya kesempatan untuk mengembangkan kolaborasi dan komunikasi. Nanti akan kita lanjutkan diskusinya di akhir pemaparan keempat narasumber. Terima kasih Ibu. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi berikutnya dari Bapak Ahmad Rafiki, PhD, dari Universitas Medan Area. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam, bisa kedengaran Bu. Bapak Ahmad Rafiki ini memiliki banyak sekali pengalaman dalam publishing jurnal internasional seperti Emerald dan Elsevier. Kemudian Bapak Ahmad Rafiki memiliki pengalaman tidak hanya sebagai penulis, tapi juga reviewer maupun juga konferensi scientific committee yang sifatnya internasional. Dan yang paling spektakuler lagi adalah Bapak Ahmad Rafiki ini di tahun 2002 memenangkan penghargaan sebagai di Literary Awards 2020 of Emerald Publishing sebagai Outstanding Reviewer. Selamat ya Pak ya. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja saya persilakan kepada Bapak untuk menyampaikan materinya kepada kita mengenai Managing Human Resources in Islam. Mohon maaf Pak, waktunya kurang lebih 15 menit. Kepada Bapak saya persilahkan. Baik Bu, terima kasih. Bisa kedengaran suara saya Bu? Kedengaran Pak, tapi di saya agak kecil. Bapak Ibu yang lain gimana? Bisa, saya nggak pakai earphone ini.
Bisa kedengaran Bapak Ibu? Kedengaran, saya kedengaran. Saya. Kedengaran. Saya share dari saya Bu ya, Bu Junita ya. Ya, boleh Pak, langsung di-share Boleh. screen aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Prof. Inam sebagai Direktur Pascasarjana UMM dan juga rekan-rekan narasumber. Pada hari ini kita mengadakan kuliah pakar yang tergabung di kelompok visiting professor di kelompok 27 ya. Dan yang hadir pada hari ini Bapak Ibu sekalian, dosen maupun praktisi maupun mahasiswa yang berkesempatan hadir pada acara kita pagi hari ini. Alhamdulillah hari ini kita diberi kesempatan ya, karena yang hadir ini cukup banyak ya, alhamdulillah. Dan tadi narasumber memberikan pemaparan berbeda-beda, tapi tetap dalam koridor human resources. Hari ini, sekarang ini saya juga ingin menyampaikan terkait dengan human resource, tapi yang terjadi ataupun yang diimplementasikan di perbankan syariah. Izin saya slideshow. Bisa berpindah dia, Bu? Saya takut dia nggak berpindah materinya. Berpindah? Belum Pak, Belum ya? masih di slide 1 Pak. Oh, jadi kadang-kadang seperti itu dia nih. Berarti saya harus Oke, seperti iya, ini Pak. sajalah. Tadi udah barusan. Ya, ini ya. Oke. Jadi memang tadi sudah disampaikan juga oleh ibu-ibu narasumber yang lain ya, terkait dengan perubahan yang kita alami, terutama di sini terkait dengan education, di mana kita harus menghadapi ini ya dengan cara distance learning, dan juga ada juga ya perguruan tinggi yang mengalami keuangan ya, karena memang terutama yang swasta mungkin ya yang pemasukannya berkurang ya karena ada COVID-19. Dan kenapa ini terkait dengan sumber daya manusia? Karena memang pendidikan tinggi, perguruan tinggi dalam rangka untuk mencetak sumber daya manusia yang qualified. Ya. Jadi kalau perguruan tinggi goyang, ya maka pencetakan sumber daya manusianya pun mungkin agak terganggu. Ya. Apalagi kalau perguruan tinggi tersebut tutup, ya kan? Jadi maka sumber daya yang tadi sedang dicetak atau setengah jalan maka akan terganggu. Kemudian workplace ya. Di sini kita mengalami tadi juga sudah disampaikan terkait dengan digitalisasi di semua aspek terkait dengan makanan, membeli makanan, membeli minuman dan seterusnya. Sudah kita ketahui bersama, justru ini menjadi cepat ya karena ada COVID-19 ya. Kita mau nggak mau, suka tidak suka harus mempelajari ya, baik tua maupun muda ya, mempelajari terkait dengan digitalisasi karena sudah menjadi keperluan atau kebutuhan, bahkan greater pressure to renew skills ya. Kita pun otomatis ya, baik itu yang tua maupun yang muda ingin belajar sesuatu yang baru ya, ilmu-ilmu baru, keterampilan baru ya, karena memang sudah tertekan ya, terdesak ya. Jadi mau nggak mau kita harus mempelajari skill-skill baru, termasuklah skill-skill yang terkait dengan digital. Kemudian ada sekaligus ada peluang-peluang ya. Saya pernah mengumpulkan wirausahaan muda ataupun yang
setengah tua lah begitu ya, membuat FGD ya, ternyata mereka malah tidak terlalu terdampak ya. Nah, mungkin ini hanya sebagiannya gitu ya, sebagian lagi mungkin terdampak ya. Artinya ketika saya temui itu, mereka senang ya, karena omsetnya berlipat-lipat ganda ya, karena ada COVID ya. Dan ini dalam rangka sumber daya manusianya ya, mereka tidak perlu lagi merekrut banyak orang ya, cukup 2-3, tapi mereka bisa mengandalkan IT, maka mereka masih bisa terus berbisnis ya kan. Artinya apa? Ada kekurangan permintaan sumber daya manusia ya, karena ada COVID ya kan. Tapi sekaligus bagi pengusaha itu menguntungkan mereka, karena mereka tidak perlu membayar pekerja yang mahal gajinya ya, mereka bisa hanya 2-3 orang saja, dan ini menjadi peluang bagi mereka untuk meningkatkan omsetnya. Jadi secara tidak langsung peta ataupun mapping sumber daya manusia berubah ya, karena ada COVID-19 ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian ya, kalau kita sedikit masuk kepada konsep Islam ya, terkait dengan sumber daya manusia ini, memang dia menyeluruh ya. Tadi Ibu Iva menyebutkan istilah kafah ya kan. Jadi memang kita komplit ya, kita menyeluruh, komprehensif ya, dan seterusnya. Kenapa begitu? Karena memang ya, ketika kita bicara sumber daya manusia ya, kita tidak bisa berbicara hanya manusia saja, tapi nanti terkait dengan budayanya, terkait dengan politiknya ya, terkait dengan legal sistemnya, dan terkait dengan value-value yang kita harus pelajari dan harus kita implementasikan di perusahaan kita. Jadi ini mohon maaf ya, mungkin ada yang berbeda keyakinan ya. Ternyata di dalam konsep Islam itu ya, sumber daya manusia itu bukan berbicara hanya ibadah ya kan, berbicara tentang doa ya, berbicara tentang dengan sholat, bukan ya, lebih dari itu, beyond that ya. Artinya kita bicara kompetisi, kita bicara bagaimana meningkatkan skill kita ya, baik itu skill teknologi maupun skill-skill yang lain, bahasa dan seterusnya. Jadi bahkan salah satu novelis ataupun penulis terkenal ya, yang menulis buku work ethic ya, Protestan work ethic, namanya Max Weber ya, itu sudah lama ya. Kita bisa berargumen ya, pendapat beliau seperti itu. Sekarang pendapat kita berbeda, bahwasanya memang konsep sumber daya manusia Islam itu menyeluruh ya, bukan hanya Islam itu tadi itu saya bilang ya, hanya beribadah ya, sedekah ya, ataupun zakat, bukan hanya itu, tapi lebih dari itu ya. Tentu kita tidak cukup waktu untuk menjelaskan secara teknis, tapi intinya gambar ini menunjukkan kita merangkum semua aspek. Kita paham legal system, bukan hanya legal system tentang legal system di Al-Quran dan hadis, tapi legal system negara kita, di mana kita hidup, ya kan? Kita harus pahami pemerintah punya legal system. Nah, itu juga jangan salah persepsi. Kemudian kompetensi dan kualifikasi. Kalau kita bergerak di perbankan syariah ya, banyak sekali, ini ada 21 ya, kompetensi yang harus kita pelajari, baik itu data analytic, legal and compliance, strategic business banking and management, ya, semua ini harus kita kuasai. Jadi kalau ada kawan-kawan yang menganggap bank syariah itu harus hafal surat-surat, ya, harus menghafal ayat Quran, ya tidak hanya itu, ya, tapi dituntut untuk menguasai skill-skill yang lain, termasuk skill audit, skill auditing atau financing. Semuanya itu kita harus pelajari, ya. Kenapa sekali lagi ya? Karena kita ingin meningkatkan kompetensi kita. Kita ingin meningkatkan pelayanan kita. Kita ingin merasa customer kita itu puas, ya kan? Nah, dan jangan, kalau saya ini pendapat saya, jangan langsung kita head to head ya, perbankan Islam itu harus bersaing dengan konvensional, bukan ya.
sedikit masyarakat luas, ya. Jadi jangan kawan-kawan mungkin ada yang beranggapan sedikit harus bersaing. Berapa market share konvensional, berapa market share Bank Islam? Jangan begitu, ya. Nah, kita harus melihat tujuan kita apa berdirinya Bank Syariah ini, ya. Kita ingin melayani masyarakat, tentu dengan melayani dengan cara yang profesional. Artinya apa? Dengan menaikkan kompetensi kita, kualifikasi kita, ya. Jadi jangan terus buru-buru, oh begini begitu ya, oh nggak laku, nggak ini nggak bisa bersaing, oh bukan seperti itu, ya. Beda kacamata kita, ya, seperti itu. Jadi di sini juga ada, ada namanya lagi di sini qualification standard, ya, work competencies, dan ini disusun oleh badan lembaga dunia. Ada kita sebut sebagai Islamic Development Bank, ada yang kita sebut CIBAFI, Center of Council Islamic Finance, World Islamic Finance, ada BIBF, Banking Islamic Finance in Bahrain, ya, ada lagi IFBM, macam-macam ada, ya. Jadi lengkap, diatur semuanya. Jadi nggak kaleng-kaleng ya kalau orang kata orang Medan, ya. Jadi semua standar itu udah ada lengkap. IIOV, Accounting Standard of Finance, itu semua ada seluruh dunia. Jadi kita harus punya standar sehingga kita bisa kita punya kompetensi, ya, untuk bisa melayani customer kita, ya, ataupun umat, seperti itu. Jadi sekali lagi, sumber daya manusia yang kita inginkan sumber daya yang punya kompetensi dan kualifikasi, bukan hanya hafal Quran, bukan hanya hafal ayat Quran ataupun tahu etika-etika Islam, bukan, tapi beyond that, ya, tahu bagaimana pemasaran, ya. Pemasaran itu nggak main-main, ya, nggak gampang, ya. Ada skillnya, dan itu harus dikuasai oleh kawan-kawan di perbankan syariah yang bekerja di sana. Jangan nunggu saja, ya, jangan doa saja, ya, tapi punya skill pemasaran, skill reporting, skill auditing, dan seterusnya. Contoh dari Islamic Development Bank, ya, mengatakan bahwasanya, ya, ini semua kompetensi yang harus dikuasai oleh Islamic banker. Integrity dan expertise. Integrity, nilai-nilai Islam kita kuasai, ya. Ada leadership, ada teamwork, tapi jangan lupa expertise, ya. Kita harus tahu, kita harus bisa yang kita menguasai kualifikasi tertentu, ya, portfolio tertentu, ya, atau certification tertentu, technical expertise tertentu, itu harus kita kuasai. Dan ini memang sudah disosialisasikan ke semua perbankan Islam di dunia, ya, dari Islamic Development Bank. Tentu ada kurang-kurang, ya, nanti mengalami, Pak, saya ke perbankan syariah ternyata seperti itu. Ya, tentulah nggak ada yang sempurna. Pasti ada kawan-kawan kita yang belum belajar, kawan-kawan kita belum sempurna, ya. Tapi bukan berarti kita harus memojokkannya, begitu, ya. Tapi kita di badan-badan lembaga dunia, ya, semuanya terus ini, ya, mengepush, ya, agar semuanya punya kompetensi, punya kualifikasi, ya. 1-2 pasti ada yang kurang-kurang, ya. Kemudian ini dari OECD Skill tahun 2030. Apa skill-skill yang kita harus kuasai, ya? Ada social skill, ada emotional skill, ada physical skills, ada practical skills, ada metacognitive skills, cognitive skills. Jadi banyak sekali, kan. Jadi adik-adik sekolah mahasiswa, ya, nanti mau bekerja setelah tamat, ya, maka ini yang harus kita kuasai. Kami di fakultas, ya, terus berbenah, ya, terus bagaimana semua mahasiswa dengan MBKM-nya, ya, dengan macam-macam program yang ada di pemerintahan sekarang ini, ya, semua kita push terus. Ya. Jadi tidak bisa lagi kita berjalan, harus berlari, ya, berlari, ya. Kalau jalan ketinggalan, ya, harus berlari, ya. Dari berlari untuk menguasai emotional skill, ya. Apa itu diantaranya ada bagaimana kita mengontrol emotion kita, ya. Social skill kita, communication skill, ya. Itu semua udah tahulah semuanya kita, ya. Tapi yang penting inilah yang harus kita kuasai kalau kita mau bersaing di masa depan, ya kan? Kemudian ada lagi dari Institute of Phoenix, ya, Research Institute, ya. Mereka menggambarkan juga apa saja yang penting-penting, ya, untuk kita kuasai, untuk kita bisa bersaing ke
di masa depan ya. Di sini ada namanya seperti computational thinking ya. Thinking itu secara computerized ya. Nah, ini kan juga hal-hal yang baru ya. Ada namanya virtual collaboration. Ya, sekarang ini kita dengan kawan kami di PGRI ya kan di Makassar, kita sedang virtual collaboration ya kan. Dan kita harus terbiasa dengan ini. Nah, ini kan dan kita sudah mengalaminya, maka kita siap bersaing dengan untuk masa depan. Kan begitu ya. Di Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian yang hadir pada hari ini ya. Kita memang capek. Sakit ya. Memang menderita ya kalau bersaing ya. Tidak ada yang gampang-gampang ya, tidak ada yang santai. Maaf Pak, putus-putus suaranya Pak. Oh. Baik Pak. Maaf terputus ya. Iya. Kembali mengingatkan Pak waktunya ya Pak, izin Pak. Iya, saya share lagi sebentar ya, sekali lagi mau selesai. Jadi ini analisis SWOT yang saya lakukan ya. Memang tentu kita punya weaknesses ya, seperti unqualified human resources, incompetent ya. Attitude kita pun maunya pengen jadi bos ya kan, nggak bisa dong ya, harus dari bawah dulu ya. Dan komitmen ini harus apa dibutuhkan kalau kita komitmen, harus dewasa, harus matang. Maaf Pak, jaringannya sepertinya terputus lagi di. Bisa kedengaran, Bu? Jaringannya kurang bagus. Iya, jaringannya Pak putus-putus nih Pak. Bisa kedengaran? Ya, sudah. Ya. Oke, sekali lagi ya, ini soal analisis ya, kita ada kekuatan, ada kelemahan, ada juga peluang yang perlu kita ketahui sehingga nanti kita bisa memperbaiki keadaan kita, termasuk yang kecil-kecil dari perguruan tinggi, kemudian daerah, kemudian negara kita ya. Terakhir solusinya seperti ini ya, Bapak Ibu sekalian, kami di kampus juga kita mengadakan co-teaching ya, akreditasi, industry advisory board ya, kita kumpulkan dengan praktisi-praktisi kita supaya kita bisa saling tukar menukar ya. Internship magang ya, ataupun consulting work professional association. Ini semua adalah dalam rangka untuk meningkatkan sumber daya manusia, baik itu khususnya di perbankan syariah dan juga secara umum ya. Mungkin saya tidak bisa terlalu lama karena waktu kita terbatas. Dan sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan bisa sharing. Walaupun sangat cepat ini ya, tapi percayalah ini sumber daya manusia ini satu aja rumusnya, penuh dengan tantangan, nggak pernah selesai ya, ada saja tantangannya ya. Jadi jangan pernah kita berhenti untuk memperbaiki sumber daya manusia. Habis ini ada lagi ini, habis ini ada terus ya. Memang seperti itu karena kita manusia, kita behavior kita ada human behavior, kita ada perilaku yang selalu dinamis bertukar-tukar ya. Artinya apa? Jangan pernah menyerah. Terus kita punya semangat untuk memperbaiki sumber daya manusia kita yang sangat dinamis ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Rafiqi atas materi yang sangat menarik sekali tentang bagaimana managing human resources in Islam.
Untuk mempersingkat waktu, mengingat keterbatasan waktu kita yang benar-benar mepet, kita langsung saja kepada narasumber kita yang keempat, yang terakhir, yaitu Ibu Dr. Anggia Sari Lubis, SEMSI. Ibu Dr. Anggia ini merupakan dekan Fakultas Ekonomi di kampus kami, Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah, dan sudah memiliki pengalaman yang cukup banyak dan bersertifikasi sebagai fasilitator di bidang personality dan skill development, juga kewirausahaan, terutama juga di bagian sumber daya manusia. Kepada Ibu Dr. Anggia Sari Lubis, SMSI, kami persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk share screen-nya boleh dimatikan sebentar, Pak Rafiki. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Langsung saja terima kasih saya ucapkan kepada Universitas Muhammadiyah Malang, Profesor Hasanul Inam dan juga jajarannya yang telah memberikan kami kesempatan untuk dapat bergabung dalam kegiatan Visiting Professor di tahun 2021. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Ibu narasumber yang sudah bergabung. Terima kasih Ibu Kristina, Ibu Iva, Pak Ahmad Rafiki, Ibu Moderator, MC yang sudah mensukseskan kuliah pakar pada hari ini. Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf sekali karena ada miskomunikasi, jadi ada keterbatasan jumlah peserta Zoom, padahal antusiasme dan minat dari calon peserta kegiatan PP kita pada kuliah pakar kita pada pagi hari ini sangat besar. Saya ucapkan mohon maaf sekali lagi ya Bapak Ibu. Pak Ahmad Rafiki boleh share screen-nya dimatikan dulu Pak, saya mau share screen. Oke, terima kasih. Langsung saja. Ya, langsung saja, tidak perlu berpanjang-panjang lagi ya Bapak Ibu, karena para peserta kuliah pakar kita pada siang hari ini tentu telah memperoleh banyak ilmu, pengetahuan dari ketiga narasumber yang sudah hebat-hebat sekali pemaparannya, mantap-mantap isinya, sangat bernas sekali. Di sini saya mengambil tema Human Resource Breakthrough in Society 5.0, tentu terkait dengan persiapan dan juga terobosan dari sumber daya manusia dalam menghadapi era Society 5.0. Tentunya sumber daya manusia saat ini itu dituntut untuk meningkatkan kesiapan atas perubahan yang muncul di era Society 5.0 nantinya. Terlebih dari dampak yang ditimbulkan, tidak kita lupakan juga dampak dari virus COVID-19 ini juga sangat memberikan banyak perubahan dari tatanan kehidupan manusia. Baiklah, membuka pemaparan pada hari ini, kita buka dengan quotes dari hadis riwayat Ahmad Tabrani bahwa kita tetap harus mengingat bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Mungkin ini bisa menjadi pengingat diri kita. Selanjutnya dari Albert Einstein, if I had an hour to solve problem, I would spend 55 minutes thinking about the problem and 5 minutes thinking about the solutions. Jadi kalau dari sini sih saya melihat dari quotes ini bagaimana kita dapat meningkatkan kemampuan critical thinking skill kita. Jangan hanya melihat masalah sebagai sebuah masalah, ya. Masalah itu harus kita gali apa penyebabnya, apa yang mempengaruhinya, sehingga kita dapat merumuskan sebuah solusi yang dapat menyelesaikan masalah tersebut. Baik, tema kuliah pakar pada siang hari ini adalah human resources. Jika dikaitkan dengan visi Indonesia, di mana terdapat 5 sasaran prioritas, yang salah satunya adalah pada prioritas sumber daya manusia, maka dapat kita lihat bahwa peningkatan kompetensi sumber daya manusia di poin terakhir, yaitu dengan adanya manajemen talenta, lembaga manajemen talenta, yang merupakan sasaran Presiden, tentunya diharapkan bahwa dengan adanya lembaga manajemen talenta ini dapat meningkatkan kesiapan dari sumber daya manusia di Indonesia dalam menghadapi berbagai bentuk perubahan. Ya, jadi kita dapat melihat bahwasanya Bapak Presiden juga sangat memberikan highlight pada
perkembangan ataupun kemampuan sumber daya manusia di Indonesia di dalam menghadapi berbagai tantangan dan peluang yang muncul tidak hanya dari pandemi COVID-19 tetapi juga dari perkembangan revolusi industri, sehingga kita sebagai sumber daya manusia dapat merumuskan sebuah strategi yang dapat meminimalisir tantangan dan memanfaatkan peluang-peluang dari hadirnya perubahan-perubahan itu tadi. Ini seperti kita tahu bahwasanya saat ini kita sedang menghadapi yang namanya revolusi industri 4.0. Ya, kita sangat dimanjakan saat ini dengan digitalisasi di berbagai aspek kehidupan. Ya, kita juga harus menganggap bahwasanya perkembangan teknologi digital ini, ya, Internet of Things, Artificial Intelligence, nah ini juga harus memberikan peluang bagi kita, jangan hanya menganggapnya sebagai tantangan, walau kita tahu kalau dari aspek sumber daya manusia sangat banyak sekali jenis-jenis pekerjaan yang hilang dengan adanya digitalisasi ini tadi. Tapi bagaimana kita sebagai seorang manusia, sebagai SDM di Indonesia dapat memanfaatkan peluang-peluang dari hadirnya revolusi industri ini tadi. PowerPoint saya nggak pindah ya, nggak berpindah ya Bu Riri? Iya, dari tadi nggak berpindah Bu. Oke. Sudah. Share screen. Oh, ini udah bisa pindah? Sudah. Udah, berarti saya nggak bisa ini ya, nggak bisa yang bentuk slideshow ya mungkin ya. Oke. Ya, ini juga salah satu tantangan juga ya dalam perkembangan teknologi digital. Ya, bagi selanjutnya kita memiliki pertanyaan, how to realizing society 5.0 dengan kompleksitas dan perubahan itu tadi, bagaimana dapat memanfaatkan perkembangan teknologi digital itu dalam menghadapi society 5.0 itu tadi. Nah, seperti kita tahu bahwasanya kita itu dapat bekerja sama ataupun berkehidupan bergandengan dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi, bahwasanya sekarang ini bagaimana dalam society 5.0 itu peran big data dan juga Internet of Things itu sangat penting, di mana dari kedua hal ini nantinya akan diubah menjadi artificial intelligence yang akan menjangkau setiap sudut kehidupan masyarakat. Itu adalah inti dari society 5.0, di mana harapannya kehidupan manusia di dalam era ini akan menjadi lebih nyaman, akan menjadi lebih mudah ya. Jadi tetapi dengan kompleksitas dan perubahan itu tadi, maka kita sebagai sumber daya manusia itu juga harus mampu memanfaatkan perkembangan teknologi digital itu tadi. Jadi kita dapat sampaikan bahwasanya Society 5.0 itu adalah konsep sederhananya adalah bagaimana orang, benda, dan sistem itu dapat terhubung di dunia maya. Ya, kita sumber daya manusia di Indonesia dalam menghadapi Society 5.0 ini mungkin bisa berfokus pada satu bagian, pada satu bidang, yaitu pada bidang pertanian, pada konsep smart, ya, konsep pertanian pintar, di mana dengan memanfaatkan teknologi kita dapat membuat pertanian yang diinginkan konsumen, yang tersedia kapan saja, di mana saja, meningkatkan produksi pangan, menstabilkan pasokan. Jadi kita bagaimana kita bisa menggandeng petani-petani itu tersebut agar dapat melek digital, ya, agar konsep dan perkembangan revolusi industri ini dapat merupakan menjadi peluang bagi mereka. Karena kita tahu bahwasanya Indonesia adalah negara agraris, ya, bagaimana kita bisa memanfaatkan satu bidang itu untuk dapat meningkatkan perekonomian kita nantinya. Baiklah, selanjutnya adalah lebih lanjut itu yang paling penting, bagaimana SDM itu dalam menghadapi era Society 5.0 itu dengan mensinergikan hard skill dan soft skill yang dimiliki. Nah,
Highlight yang bisa saya sampaikan di sini adalah mengenai soft skill-nya itu tadi. Mungkin kompetensi-kompetensi, keahlian-keahlian yang harus dimiliki dalam menghadapi era digital, dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini sudah dijelaskan oleh ketiga narasumber sebelumnya. Ya, tapi di sini saya akan meng-highlight beberapa soft skill dan hard skill yang harus dimiliki oleh sumber daya manusia di era Society 5.0, karena soft skill manusia inilah yang tidak dimiliki oleh artificial intelligence. Baik, selanjutnya adalah kita lihat hard skill for society 5.0 yang harus kita miliki adik-adik mahasiswa, itu adalah penguasaan informasi, penguasaan teknologi, dan juga penguasaan teknologi informasi. Ya, kita seorang yang memiliki keahlian penguasaan informasi itu sangat banyak sekali manfaatnya, ya. Kita dapat mengakses materi yang relevan, kita dapat menggunakan informasi yang kita miliki secara efisien, bermanfaat, ya. Informasi yang kita dapat juga sebagai sumber dari pengetahuan kita dalam menghasilkan sebuah keputusan. Ya. Selanjutnya soft skill for society 5.0 ada 4C di sini, ada critical thinking skill, ada creativity, ada collaboration, dan communication skill. Ya, banyak sekali ya kompetensi yang harus kita miliki dalam menghadapi era perubahan saat ini, tapi ada 4C yang mutlak harus dimiliki ya adik-adik mahasiswa semua. Bagi kalian ya di era saat ini, bagaimana kita mampu berpikir kritis, bagaimana kalian bisa meningkatkan kreativitas, ya. Kreativitas ini adalah dasar dari munculnya sebuah inovasi, di mana kreativitas ini dapat kalian gali jika kalian sudah menyadari apa yang menjadi passion kalian masing-masing. Selanjutnya yang paling penting di era saat ini, kita juga perguruan tinggi, ya, tidak hanya sumber daya manusia, itu adalah kemampuan kolaborasi dan communication skill yang seperti disampaikan oleh Prof. Inam tadi pada saat membuka acara. Ya, jadi simpel sekali 4 soft skill ini milikilah. Bagaimana caranya dengan meningkatkan kemauan kalian, minat kalian untuk meningkatkan soft skill yang 4 ini tadi. Bisa dari mana saja, ya, bisa mengikuti pelatihan, workshop, ya, bisa juga melakukan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, organisasi, dan lain-lain. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tanpa berpanjang-panjang. Terima kasih kepada semua peserta yang sudah hadir, pada narasumber dan moderator serta pembawa acara. Nasruminallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Anggia Sari Lubis atas pemaparan materinya terkait tentang Human Resources Breakthrough in Society 5.0. Maka setelah berakhirnya pemaparan materi dari narasumber yang keempat dari Ibu Dr. Anggia Sari Lubis, maka selesai pula pemaparan materi dari keempat narasumber kita pada pagi menjelang siang hari ini. Selanjutnya kepada Bapak Ibu, silakan, atau kepada adik-adik mahasiswa, jika ada pertanyaan, boleh langsung raise hand atau dituliskan di kolom chat. Di sini saya sudah menerima beberapa pertanyaan yang disampaikan secara langsung kepada saya. Saya kira langsung saja ya untuk mempersingkat waktu ini. Tapi kalau memang mahasiswa masih ada yang ingin bertanya, masih bisa ditunggu di kolom chat. Pertanyaan yang sudah masuk kepada saya, pertanyaan pertama ditunjukkan kepada Ibu Dr. Ifayani, tapi kebetulan tadi Ibu Dr. Ifayani sudah pamit, beliau ada kepentingan atau urusan lain yang memang tidak bisa ditinggalkan. Cuman saya sampaikan di sini nanti akan diwakili oleh Mbak Reni yang akan menjawab pertanyaan tersebut. Pertanyaannya dari Bapak Tony Hidayat. Bapak Tony bertanya, izin kepada Ibu Dr. Ifayani yang diwakili oleh Mbak Reni, mohon penjelasan lebih lanjut dari Ibu Ifayani terkait best practice-nya bagaimana
terkait dari equity crowdfunding yang disampaikan oleh Ibu tadi. Mbak Reni? Mbak Reninya apakah ada? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Reni, pertanyaannya tadi untuk Ibu Dr. Ifayani, mohon penjelasan terkait best practice dari equity crowdfunding-nya. Silakan Mbak Reni, bisa disampaikan kepada kami semua. Baik, ya. Terima kasih banyak Mbak Junita ya. Ya, adapun tadi penjelasan dari Ibu Ifayani Anurat mengenai equity crowdfunding. Ya, benar sekali ya, mengenai equity crowdfunding ini sudah dijelaskan tadi sama Ibu Ifayani Anurat tentang apa sebenarnya ECF ini. Nah, ECF ini sebenarnya seperti layanan urun dana ya, kayak gitu. Dan potensinya menurut saya untuk kita yang apalagi yang masih di era milenial ceritanya ya, yang memang saat ini yang umurnya antara 25 ke 35 kayak gitu. Nah, kita ini lagi panas-panasnya, apalagi di era pandemi COVID-19, itu memberikan potensi yang sangat besar karena kebiasaan yang dulunya mungkin offline, sekarang online itu membuat kita mencari aktivitas baru kayak gitu. Dan hadirnya ECF ini atau equity crowdfunding ini membuat para UMKM itu punya potensi yang besar untuk mendapatkan pendanaan. Terus untuk investornya sendiri, masyarakat umum ini juga sangat bermanfaat karena mulai dari mereka yang mungkin menganggap bahwa investasi itu harus mahal kayak gitu, dan di ECF ini itu membuat mereka itu tidak lagi berpikiran bahwa investasi itu harus mahal, karena mulai dari pecahan 100.000 aja kita sudah bisa masuk di ECF untuk membeli saham dari bisnis atau emiten yang terdaftar di ECF yang diselenggarakan oleh penyelenggara seperti yang tadi dijelaskan sama Ibu, salah satunya ada Santara. Tapi sebenarnya memang bukan hanya Santara sih sebenarnya, tapi banyak lagi, ada 6 yang sudah terdaftar di OJK, tapi yang pertama terdaftar itu adalah Santara kayak gitu. Mungkin begitu kali ya, Kak. Baik Mbak Reni ya, berarti kalau bisa disimpulkan sebenarnya equity crowdfunding ini atau ECF ya memungkinkan sekali investasi dengan nilai yang relatif kecil ya Mbak. Karena kan selama ini kan kita tahunya tuh kalau investasi pasti nilainya besar. Iya. Dan model ECF ini memungkinkan sekali untuk memfasilitasi usaha-usaha UMKM. Iya, usaha UMKM. Betul. Karena usaha UMKM ini kan selama ini yang menjadi kendala juga karena kan banyak dari mereka itu yang tidak bisa mengakses pembiayaan mungkin dari perbankan atau dari instansi lain kayak gitu. Tapi di ECF ini selama dia memenuhi syarat, dia bisa bergabung untuk penggalangan dana ceritanya untuk pengembangan bisnisnya. Oke, kalau syaratnya itu sendiri apakah sama Mbak dengan mengusung tema ECF ini dengan syarat-syarat kita memperoleh investasi di lembaga keuangan yang lainnya? Ya, kalau untuk syarat untuk bagi emiten ya atau bisnis itu yang pertama bisnisnya harus PT dulu. Jadi harus PT. Tapi kalau misalnya memang saat ini dia belum PT, penyelenggara atau santaranya ini akan membimbing bagaimana caranya supaya perusahaan tersebut atau UMKM tersebut itu bisa PT kayak gitu. Jadi ada pembimbingan sebelum terbit. Nah kalau terus selain PT itu asetnya itu harus minimal 900 juta aset secara keseluruhan. Kayak gitu. Itu sih syarat utamanya. Kalau sudah masuk syarat-syaratnya nanti akan ada pembimbingan sebelum terbit. Kalau untuk investasi
masyarakat umum ya, untuk investasi, untuk beli sahamnya si penerbit, syaratnya tidak banyak sih, hanya perlu daftar dulu di penyelenggara atau di Santara, baru nanti akan bisa membeli penawaran saham yang ditawarkan oleh penyelenggara dari saham si penerbit, kayak gitu, Kak. Oke, baik Mbak Reni ya. Jadi tadi ada beberapa syarat, seperti biasa harus ada badan usahanya berbentuk Iya, PT. betul. Ada hukumnya. Namun kalau memang belum PT pun akan ada pembimbingan menuju arah ke situ ya Mbak. Iya, betul. Dan tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ifayani ada 6 tadi kalau nggak salah selain Santara ya. Beberapa pilihan platform yang mengusung tema equity crowdfunding ini. Betul. Oke. Betul. Mbak Reni, terima kasih ya Mbak Reni. Salam sehat selalu. Terima kasih, sampaikan salam juga untuk Ibu Ifayaninya. Terima kasih atas partisipasinya pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan kedua juga ini sudah masuk dari Wahyu untuk Ibu Dr. Kristina Sediastuti. Izin Bu, saya sampaikan pertanyaannya adalah bagaimana caranya meningkatkan adaptasi SDM pada saat ini dalam menghadapi COVID-19 atau mungkin era new normal pasca COVID ya saat ini, selain dengan cara menyesuaikan dan menghadapi digitalisasi yang memang sudah sangat tinggi sekali kita hadapi. Kami persilakan kepada Ibu Kristina Sediastuti untuk menjawab pertanyaan dari Wahyu. Ya. Oke, terima kasih Mbak Juanita. Betul ya? Junita, Ibu. Junita. Makasih Mbak Junita. Oke, pertanyaan dari Mas Wahyu berkaitan dengan bagaimana kita bisa beradaptasi ya, selain dari teknologi digitalisasi. Human resource management atau sumber daya manusia, kita kan memang seperti tadi juga disampaikan oleh Pak Dr. Rafiki ya, bahwa kita ini manusia ini kan juga berinteraksi dengan berbagai macam bidang ya. Jadi salah satunya tadi teknologi, dan teknologi memang jadi bagian yang sangat penting memang dalam kondisi saat ini ya, dengan perkembangan-perkembangan yang ada. Nah, selain itu kita juga akan beradaptasi khususnya dalam memasuki era new normal itu, yaitu berkaitan dengan lingkungan ya, lingkungan di mana kita ada saat ini, apakah itu lingkungan kerja, lingkungan kampus, atau lingkungan di dalam rumah. Karena di lingkungan itu kita harus juga membiasakan diri dengan berbagai kondisi yang baru, ya, kondisi yang baru. Tadi sudah saya sampaikan juga bagaimana kita juga harus menjaga kondisi kesehatan, ya, protokol kesehatan tetap dilaksanakan, sehingga pemahaman kita, pengetahuan kita tentang lingkungan, ya, tentang bagaimana kita bersosialisasi, bagaimana kita beradaptasi, bagaimana kita berkolaborasi, itu harus menjadi bagian yang terus kita kembangkan ya dalam diri kita. Kita juga melihat tadi dari apa yang disampaikan oleh Ibu Anggia berkaitan dengan talenta ya. Ini talenta ini kan kita berbicara tentang kemampuan ya, kemampuan dari setiap SDM untuk bisa mengembangkan kompetensinya ya. Bahkan seperti disampaikan juga pemerintah sudah memulai untuk menerapkan hal itu, karena talenta ini memiliki satu potensi yang sangat bagus ya berkaitan dengan pengembangan dari sumber daya manusia. Nah, kita juga melihat di berbagai perguruan tinggi itu pun juga sudah mulai dikembangkan bagaimana talenta, manajemen talenta itu juga menjadi topik-topik yang sekarang menjadi diteliti ya, diteliti dan dikembangkan berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia. Kemudian kita juga bisa melihat berkaitan dengan perilaku ya, perilaku seseorang. Nah, itu juga berkaitan dengan karakter ya, karakter seseorang. Kemudian juga ada satu kemauan ya, kemauan dari seseorang itu untuk mereka bisa mengembangkan diri, bisa berubah, bisa menyesuaikan. Karena kalau di dalam diri seseorang juga tidak ada kemauan untuk
berubah, untuk mengembangkan, maka ya SDM itu tinggal SDM ya, tidak akan pernah mengalami suatu perubahan. Apalagi ini adalah kita harus menyesuaikan dengan situasi new normal ya, situasi baru yang memang sebelumnya tidak pernah kita alami ya, dan kita harus memasuki ranah itu ya, sehingga kita memang harus mengembangkan kemampuan-kemampuan itu dalam rangka untuk kita beradaptasi ya. Itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan berkaitan adaptasi SDM yang harus dikembangkan ya, selain dengan digitalisasi. Mungkin itu Mbak Juanita. Oke, baik. Ibu Kristina, tadi ya pertanyaan dari Wahyu, apa saja yang bisa kita lakukan ya adaptasi SDM selain dari menghadapi digitalisasi yang tinggi, bisa dengan membiasakan diri ya Bu, di lingkungan sekitar, bisa di lingkungan rumah ataupun lingkungan tempat aktivitas kita baik kantor maupun kampus ya, bagaimana caranya kita menyesuaikan atau beradaptasi sosial dengan tetap menerapkan aturan-aturan yang ada di new normal yang disampaikan oleh pemerintah. Kemudian dengan cara meningkatkan talenta atau kemampuan atau seperti skill up ya yang sudah banyak diadakan secara daring, itu juga bisa menjadi salah satu alternatif. Bagaimana cara kita meningkatkan adaptasi. Kurang lebih seperti itu ya, izin Ibu Kristina. Mudah-mudahan Wahyu sudah cukup paham ya dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Dr. Kristina Sediastuti. Nanti kalau memang akan ada memungkinkan untuk diskusi lebih lanjut, mungkin nanti akan bisa secara pribadi ya Bu ya, nanti akan mungkin kita bicarakan lagi. Terima kasih ya Ibu Dr. Kristina Sediastuti. Baik, pertanyaan terakhir ditujukan untuk narasumber yang ketiga, Bapak Ahmad Rafiki. Bapak, ada pertanyaan nih Pak dari Tria Maulida. Bapak Ahmad Rafiki. Ahmad Rafiki, pertanyaannya, sepertinya mungkin beliau ada aktivitas lain ya. Boleh dibantu jawab aja ya, kali saya sampaikan aja, kasihan soalnya mahasiswanya takutnya penasaran ya Bu. Ada itu Pak Rafiki masih ada Bu Junita. Pak Rafikinya masih ada, cuman mungkin ada aktivitas soalnya dia off cam. Oh iya. Dan di mute juga. Kita sampaikan aja ya pertanyaannya, tapi materinya tentang ini. Sudah. Oke, baik. Mungkin nanti akan kita fasilitasi bagaimana pertanyaan ini akan tersampaikan karena berkaitan dengan konsep-konsep human resources in Islam. Ya, apakah memang bisa diterapkan nanti untuk 2030 ke depannya. Karena Bapak Ahmad Rafiki belum respon, mungkin beliau ada kesibukan lain ya. Kepada peserta yang ada di sini, kira-kira apakah ada tanggapan atau pertanyaan lain yang ingin disampaikan? Sebentar. Ya, Ibu. Ibu Kristina? Mute, Bu. Maaf Mbak, gimana Mbak? Enggak Ibu, tadi ada yang mau disampaikan lagi Bu? Enggak ya? Ya, saya sudah cukup. Kalau yang berkaitan dengan Pak Rafiki, monggo, saya kan ranahnya Pak Rafiki ini. Iya. Tapi kebetulan Pak Rafikinya ini belum. Ini ada di chat lagi, ada rapat live duluan katanya. Mungkin nggak bisa kita sudahi aja ya Bu ya. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya selesai sudah rangkaian acara kuliah pakar visiting profesor kita pada siang hari ini. Terima kasih kepada narasumber yang sudah memberikan banyak sekali ilmu pengetahuan yang baru kepada kita semua. Terima kasih kepada Ibu Hifayani, kepada Ibu Kristina Sediastuti. Ibu, terima kasih Bu.
Terima kasih kepada Bapak Ahmad Rafiki, dan yang terakhir terima kasih kepada Ibu Anggia Sari Lubis. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita dapatkan, informasi yang kita dapatkan pada siang hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua ke depannya. Terima kasih, saya Junita Putri Rajanara, pamit undur diri. Sukses dan sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Acara saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator. Demikian acara kita hari ini. Namun sebelum kita akhiri, boleh kita on kamera dulu, foto bersama Bapak Ibu untuk kegiatan kita hari ini. Oke, silahkan dibuka kameranya, adik-adik mahasiswa, Bapak Ibu. Oke, saya mulai ya satu slide. Ini ada kebetulan ada 4 slide. Oke, baik. 1, 2, 3, beri senyumnya yang terbaik. Oke. Sebentar ya Bapak Ibu. Oke. Lagi. Beri senyumnya. 1, 2, 3. Oke. Slide selanjutnya. Oke, 1, 2, 3. Oke, slide terakhir. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah semua? Oke, baiklah. Dengan akhirnya sesi foto bersama, berakhir juga acara kita pada siang hari ini. Kami selaku panitia mohon maaf jika ada selama kegiatan ini ada kekeliruan, kesalahan teknis. Kepada Allah saya mohon ampun. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Sampai jumpa lagi di acara selanjutnya. Sehat-sehat semua, salam sehat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Kristina, Bu Ifayani, Bu Dr. Anggia. Terima kasih ya Bu Kris. Bu Anggia. Dan kepada Pak Ahmad. Salam sehat semuanya. Mahasiswa Unikama yang sudah bergabung. Terima kasih. Terima kasih Bu Moderator, Ibu Terima kasih Moderator. semua. Junita, Terima kasih semuanya adik-adik Terima kasih ya Ibu mahasiswa. Kristina, Ibu. Ya. Salam kenal Salam Bu. kenal Ibu Ya. Kristina. Salam kenal, senang ya. Sayani. bisa Nanti bertemu. kalau ke Malang kita jumpa Bu Kristina. Iya, betul. Benar. Kita makan bakso nanti ya. Kajuruhan Malang yang Bu Retno enggak ya Bu Riri ya? Kajuruan Malang, Bu Retno apa itu dari Ya. Bu Ya, Retno, Bu Retno kan? akuntansi ya Bu. Iya, akuntansi Bu Retno akuntansi. itu yang Ya, ada. ya. Oh iya, nanti kita main Salam ke ya sana. Ibu. Salam ya Ibu. FE ya dari tempatnya Bu Anggia. Oke. Terima kasih Bu, izin live ya teman-teman semua. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat siang semuanya.